Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan beberapa etika dalam bermedia sosial. Ada 15 etika dalam bermedia sosial. Yang pertama yaitu berkomitmen pada etika komunikasi. Etika merupakan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengatur perilaku dalam masyarakat, karena tidak semua orang sepakat dengan perilaku etis. Oleh karena itu, apabila ingin mengatakan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, hendaknya dipikir terlebih dahulu, karena setiap perkataan yang kita keluarkan memiliki efek dan konsekuensinya tersendiri. Ingat, mulutmu harimaumu. Jadi, apabila kita terlanjur mengeluarkan atau mengatakan sesuatu, hendaknya dipikir terlebih dahulu, karena apabila tidak dipikir akan merugikan diri kita sendiri. Etika yang kedua yaitu menggunakan media komunikasi secara proporsional. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya menggunakan media komunikasi seperti media sosial dan media elektronik lainnya sesuai dengan tujuan dan fungsinya, tidak menggunakannya untuk kejahatan. Lalu etika yang ketiga yaitu menggunakan media komunikasi secara produktif. Media komunikasi yang kita gunakan seperti media sosial, yaitu ada WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain, juga media komunikasi elektronik lainnya, hendaknya ditujukan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui dan menggunakannya dengan baik, akan memperoleh keuntungan bagi seseorang yang nyaman menggunakan media tersebut. Kemudian yang keempat ada berhati-hati dalam menyampaikan suatu informasi. Kita harus ingat bahwa semua informasi yang kita kirimkan secara elektronik, baik dari Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, dapat bersifat permanen dan dapat diakses oleh publik bahkan setelah informasi tersebut dihapus. Untuk itu, kita sebagai pengguna sosial media harus berpikir dua kali sebelum menyampaikan informasi secara elektronik atau melalui dunia maya, karena sangat mungkin untuk menemukan pengarang atau pencipta dari informasi yang diposting dalam dunia maya. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna sosial media harus bijak dalam menyampaikan suatu informasi. Etika yang kelima, menghormati privasi orang lain. Setiap orang memiliki kepentingan pribadi masing-masing yang tidak bisa kita langgar begitu saja. Ada batasan-batasan yang harus kita pahami dan turuti agar tidak terjadi konflik. Yang keenam, memaafkan kesalahan orang lain. Bersikap baik ketika memberi respon atau tanggapan terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh orang lain, dan jangan mengatakan apapun mengenai kesalahan-kesalahan yang sifatnya kecil. Dengan begitu, kita akan terhindar untuk melakukan kesalahan yang sama dan tidak terpancing memberikan respon yang tidak dapat memantik terjadinya konflik. Etika yang ketujuh yaitu jangan menyalahgunakan kekuasaan. Ketika kita memiliki akses ke komputer orang lain, baik itu bekerja, di rumah, atau dimanapun, jangan sampai kita menggunakan keuntungan dari akses tersebut. Misalnya, menggunakan komputer tanpa membatasi waktu pemakaiannya, karena bisa jadi orang lain juga akan menggunakan komputer tersebut. Nah, selain itu, kita juga harus berhati-hati dalam membuka berkas yang ada di dalam komputer, karena bisa jadi di dalam komputer tersebut tersimpan dokumen yang sifatnya rahasia, sehingga tidak boleh diketahui oleh orang banyak. Etika yang kedelapan yaitu jangan terpancing. Saat berkomunikasi secara tatap muka maupun bermedia, kita hendaknya bisa menahan diri dan tidak terpancing saat ada orang lain yang memberikan ekspresi negatif maupun pendapat secara emosional. Karena jika kita terpancing, maka situasi akan menjadi lebih panas dan dapat memicu timbulnya konflik. Selanjutnya, etika yang kesembilan yaitu menerima dan mengirim pesan kepada orang lain tanpa memberikan penilaian. Saat berkomunikasi secara tatap muka maupun bermedia, kita hendaknya bisa mengenali perbedaan nilai antar budaya yang ada. Dengan kita mengenali perbedaan nilai tersebut, maka kita dapat menciptakan rasa saling percaya satu sama lain. Dengan adanya rasa saling percaya itu, maka kita akan bisa lebih berhati-hati saat menerima maupun mengirimkan pesan kepada orang lain. Selanjutnya, etika yang ke-10 adalah mengirim pesan secara jujur. Dalam bermedia sosial, saat kita hendak mengirimkan pesan, hendaknya kita melihat situasi dan kondisi agar apa yang kita sampaikan dalam media sosial tepat dan tidak menimbulkan salah paham. Jangan sampai pesan yang kita sampaikan melalui media sosial menimbulkan perselisihan, masalah, konflik, ataupun gosip di antara orang-orang.
Pastikan apa yang akan kita sampaikan benar sesuai dengan fakta yang ada. Jangan berdusta. Yang ke-11 adalah menunjukkan rasa hormat terhadap adanya perbedaan budaya. Ketika mengirimkan dan menerima pesan melalui media komunikasi, masing-masing pihak harus memahami dan mengikuti kebutuhan orang lain, menghargai dan serta menghormati orang lain. Masing-masing pihak juga harus menyadari bisa budaya sendiri dengan cara belajar mengidentifikasi ketika asumsi yang dibuat berbeda dengan budaya orang lain. Yang ke-12 adalah berhati-hati dengan bahasa tubuh dalam komunikasi. Ketika kita terlibat dalam komunikasi tatap muka, bahasa tubuh dapat memainkan peran terhadap pelengkap pesan atau penguasaan pesan ketika kita komunikasi. Bahasa tubuh mengomunikasikan rasa hormat dan minat. Namun kita harus pandai dalam menggunakan bahasa tubuh dengan melihat situasi dan pihak yang menjadi lawan bicara. Karena bahasa tubuh mengandung makna yang berbeda bagi setiap budaya. Selanjutnya, etika yang ke-13 yaitu ada bersikap sabar. Karena dalam menjalin komunikasi dengan seseorang yang mana seseorang tersebut itu berbeda latar belakang budaya, baik secara tatap muka maupun media elektronik atau media sosial, maka kita memerlukan sikap sabar. Tidak semua orang memiliki pola atau gaya berkomunikasi yang sama dengan kita, sehingga kita memerlukan waktu dan sikap sabar untuk bisa terjalin komunikasi dengan baik. Yang ke-14 adalah memperlakukan orang lain secara manusiawi. Ketika kita berkomunikasi secara tatap muka maupun bermedia, kita harus memperlakukan orang lain sebagai manusia, sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Dengan memanusiakan manusia, sejatinya kita juga memanusiakan diri sendiri. Yang terakhir yaitu berbagi informasi yang bermanfaat. Komunikasi adalah pertukaran pesan. Untuk itu, pesan yang kita kirimkan hendaknya mengandung informasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh orang lain. Itu dia 15 etika dalam bermedia sosial yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.